Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa kita lagi dengan channel ya agak-agak pedas sedikit lah. Ini berita baik di media sosial, baik di media massa. Ada baru-baru ini tentang siapa lagi kalau bukan Luhut Binsar Panjaitan. Nah, ini kebetulan Luhut Binsar Panjaitan ini mendapat tugas lagi dari Presiden Jokowi, yaitu untuk mengurus minyak goreng yang lagi bermasalah. Kebetulan sekarang ini Jokowi sudah mencabut ekspor minyak goreng. Jadi untuk itu beliau serahkanlah permasalahan minyak goreng ini atau kelangkaan minyak goreng ini kepada seorang Luhut Binsar Panjaitan. Jadi sudah banyak pro dan kontra tentang jabatan baru yang dipegang oleh Luhut Binsar Panjaitan ini. Nah, sebelum itu juga ada beberapa pengamat mengatakan bahwa Luhut Binsar Panjaitan ini adalah menteri segala urusan. Jadi karena banyak betul jabatan-jabatan yang beliau pegang semenjak periode Presiden Jokowi ini, baik di dalam pemerintahan atau kementerian ataupun di luar kementerian. Nah, ini saya ada berapa yang saya catat jabatan-jabatan yang dipegang oleh seorang Luhut Binsar Panjaitan, sehingga seperti saya katakan tadi, dia dapat gelar lah menteri segala urusan. Jadi coba saya akan bacakan apa-apa saja jabatan selama beliau menduduki di pemerintahan Pak Jokowi ini. Pertama-tama pada 31 Desember 2014 beliau pernah menjadi Kepala Staf Presiden. Nah, siap itu beliau pernah menjadi Menko Polhukam, waktu itu menggantikan Tejo Edy, dan seterusnya juga pernah menjadi Menteri Kemaritiman. Kebetulan waktu itu menggantikan seorang Rizal Ramli, yaitu sekitar bulan Juli 2016 lah. Nah, setelah itu juga pernah menjadi PLT Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Nah, waktu itu menggantikan seorang Archandra Tahar. Nah, kebetulan Archandra Tahar ini ada masalah tentang kewarganegaraan. Nah, awal di tahun 2020 dia sempat juga menggantikan sementara, yaitu Menteri Perhubungan, yaitu Budi Karya Sumadi. Nah, sedangkan untuk periode kedua Jokowi, beliau langsung diangkat menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi. Nah, juga beliau pernah menjadi Menteri sementara Kelautan dan Perikanan. Kebetulan menterinya terlibat korupsi, ditangkap oleh KPK. Nah, sedangkan jabatan-jabatan beliau di luar kementerian, nah inilah yang sering dibicarakan oleh beberapa orang, jabatan-jabatan beliau di luar kementerian. Nah, satu, beliau pernah menjadi Ketua Komite Kereta Api Cepat Jakarta Bandung. Nah, inilah proyek di masa Jokowi ini. Ini proyek andalan ini di masa Presiden Jokowi ini. Juga beliau pernah menjadi koordinator PPKM Jawa dan Bali. Nah, ini sampai sekarang nih belum selesai nih. Sebab masih saja ada daerah yang level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, ini masih berjalan ini PPKM Jawa Bali ini.
Nah, beliau juga pernah ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah untuk melobi Uni Eropa terkait penghapusan minyak sawit untuk menjadi bahan biodiesel. Nah, ini kebetulan beliau pernah untuk melobi. Jadi inilah utusan pemerintah. Selanjutnya beliau pernah menjadi ketua panitia pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bali. Nah, ini kalau tidak salah persentasenya sekitar 150 peserta lah dari luar negeri. Nah, baru-baru ini beliau juga banyak dipertanyakan juga oleh sebagian orang, yaitu tentang pengangkatan beliau sebagai Ketua Dewan Harian Sumber Daya Air dan Mineral. Nah, banyak juga partai-partai pendukung pemerintah waktu itu mengkritik tentang pengangkatan beliau sebagai Ketua Dewan Harian Sumber Daya Air dan Mineral. Nah, beliau juga pernah diangkat menjadi Ketua Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Nah, sekarang barulah Jokowi melimpahkan juga, memberikan jabatan juga pada beliau, yaitu untuk mengurus minyak goreng. Nah, jadi inilah yang sebetulnya yang menjadi pertanyaan sebagian masyarakat atau sebagian pengamat, apakah tidak ada lagi nih sumber-sumber daya manusia di samping Jokowi? Apakah memang ini Luhut Binsar Panjaitan sendiri saja nih yang bisa begitu banyak mengurus? Nah, saya sebagai masyarakat biasa ada agak membingungkan ini. Jadi ada satu pertanyaan sebetulnya. Ini kalau menurut saya sebagai masyarakat, ini suatu kesalahan sebetulnya. Satu kesalahan oleh orang yang memberi jabatan kepada Luhut Binsar Panjaitan ini. Jadi kalau menurut saya yang salah itu bukan Luhutnya, yang salah itu orang yang memberi jabatan ini. Setahu saya nih, permasalahan minyak goreng ini adalah permasalahan ekonomi kita dalam negeri. Nah, jadi orang yang paling bertanggung jawab atau kementerian yang paling bertanggung jawab, kalau saya nggak salah ini adalah Menteri Perdagangan. Nah, jadi Menteri Perdagangan itu berada di bawah siapa? Menko-nya siapa sebetulnya nih? Nah, setahu saya Menteri Perdagangan itu berada di bawah Menko Perekonomian, bukan Menko Kemaritiman dan Investasi. Jadi seharusnya kalau menurut saya orang yang bertanggung jawab untuk mengurus ini seharusnya adalah Menko Perekonomiannya, sebab Menteri Perdagangan itu berada di bawah dia. Jadi seharusnya Jokowi sebagai presiden memberi tanggung jawab ini kepada Menko Perekonomian, bukan kepada Menko Kemaritiman dan Investasi ini. Nah, inilah yang menurut saya ada satu kesalahan yang saya lihat. Apakah orang-orang yang berada di Menko Perekonomian ini tak handal juga, tak bisa juga untuk mengurus minyak goreng ini? Nah, inilah pertanyaannya. Seharusnya Jokowi menyerahkan kepada Menko Perekonomiannya, siapapun orang nanti ditunjuk untuk menyelesaikan masalah minyak goreng ini, bukan kepada seorang Luhut Binsar Panjaitan yang cuma adalah Menko Kemaritiman dan Investasi. Nah, ini sudah jauh sebetulnya nih. Dan satu lagi juga pertanyaannya, apakah jabatan-jabatan yang pernah dia pegang di luar kementerian ini, apakah sudah berhasil atau tidak nih? Contoh, beliau ditunjuk sebagai Ketua Komite Kereta Api Cepat Jakarta Bandung. Apakah ini sudah selesai kereta api cepat Jakarta Bandung ini? Nah, apakah sudah selesai PPKM ini sekarang? Ini yang jadi pertanyaannya. Nah, bagaimana ini kelanjutannya tentang
Ketua Harian Sumber Daya Air dan Mineral. Apakah sudah selesai? Dan satu lagi, ada tugas pokok betul nih sekarang yang diemban oleh seorang Luhut Binsar Panjaitan itu, yaitu mencari investor untuk pembangunan ibu kota di Kalimantan. Nah, itu kan tugas beliau. Nah, apakah itu sudah selesai juga? Jadi pertanyaan-pertanyaan itulah yang banyak ditanyakan oleh orang tentang penunjukan seorang Luhut Binsar Panjaitan ini. Jadi kalau saya sebagai masyarakat biasa, ada pertanyaan saya cuma satu. Apakah nggak ada orang lain? Apakah cuma Luhut Binsar Panjaitan ini yang bisa menyelesaikan masalah? Apakah nggak ada sumber daya manusia lain? Apakah nggak ada orang-orang pintar? Banyak orang-orang pintar di sekeliling Jokowi ini. Mengapa kok hanya ditunjuk Luhut Binsar Panjaitan? Sebetulnya yang bukan juga tugas dia. Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang banyak sekarang ditanyakan oleh masyarakat. Jadi kalau menurut pendapat saya, yang salah itu bukan Luhutnya. Yang salah itu adalah orang yang memberi jabatannya. Yaitu siapa? Yaitu presiden lah yang bertanggung jawab. Tapi oke lah, kita lihatlah nanti apakah ini bisa selesai sama dia, permasalahan minyak goreng ini. Sebab sampai sekarang kita lihat minyak goreng itu masih mahal. Belum ada jalan keluar yang tepat. Nah, kita tunggulah gebrakan dari seorang Luhut Binsar Panjaitan ini. Jadi kalau menurut sebagian orang, Luhut Binsar Panjaitan ini adalah menteri segala urusan. Jadi kalau menurut saya, Luhut Binsar Panjaitan ini adalah menteri emasnya Jokowi. Jadi nggak salah selama ini kalau saya pernah berpendapat bahwa Luhut Binsar Panjaitan ini adalah salah satu orang kuat di samping Jokowi, sehingga Jokowi begitu percaya kepada dia untuk jabatan-jabatan baik di kementerian maupun di luar kementerian. Nah, kita tunggu sajalah hasilnya nanti, apakah ini bisa berhasil atau tidak. Cukup sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.